Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Abdi Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang dengan NIM 2025 0803 003 dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baik, jadi sekarang saya akan mengerjakan sekaligus membuat proyek akhir dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan studi kasus sistem penilaian mahasiswa dan juga sistem voting menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi kita langsung saja mulai teman-teman ya. Kita ngoding pelan-pelan. Oke, sini kita filenya yaitu nilai CPP atau C sama ya, aku pakai CPP aja. Kita tunggu teman-teman. Nah, kita langsung ngoding.
untuk penyimpanan outputnya teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, jadi untuk ini dia ada karakter indeks. Jadi jika nilainya itu sama dengan di atas 8 atau di atas 85, itu akan mendapatkan nilai indeks nilai A. Kalaupun nilainya itu sama dengan atau di atas 70, itu mendapatkan indeks nilai B. Nah, untuk ini jika nilainya sama dengan atau di atas 55, itu nilainya C. Dan untuk yang terakhir ini, jika nilai sama dengan 40 atau di atas, itu mendapatkan nilai D. Dan jika di bawah 40, itu artinya teman-teman mendapatkan nilai E teman-teman. Oke. Sekarang kita coba apakah error teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan jawaban mahasiswanya itu masalah ada 5. Untuk nama pertama itu ada Rafli dengan nilai 90. Lalu ada Suyarno itu nilainya 83. Lalu ada Eni itu katakanlah misalnya nilainya itu 69 misalnya. Lalu ada si Sasa mendapatkan nilai misalnya 53. Lalu ada si Sofi itu misalkan mendapatkan nilai di bawah di 38. Nah, ini indeksnya lengkap teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat sendiri untuk outputnya nih ya. Nah, sekarang aku ingin membuat GitHub-nya teman-teman ya, sekaligus juga ingin mengupload flowchart dan visit code-nya. Caranya adalah teman-teman ini kendala di sini nih, kita ini klik new repository. Di sini tadi aku namanya apa ya, project akhir algoritma. Jadi ketik aja project akhir algoritma, klik enter. Nah, caranya tuh ya, kita klik new terminal di sini. Di sini kita ketik git ini, tekan enter. Nah, lalu teman-teman copy atau salin teks yang ini, lalu disalin, lalu kita paste atau tempel di sini. Nah, muncul seperti ini. Ini artinya sudah bisa di-push teman-teman. Sekarang aku mau push, misalnya pesannya itu bebas, aku add file, kita klik commit.
Kita tekan publish branch. Oke. Nah, sudah terkomit teman-teman. Sekarang kita buka kitabnya, terus kita klik refresh. Apakah berhasil? Ya, berhasil tuh, seperti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di sini aku mau ngupload dua file, yaitu file flowchart dan apa tadi ya, visual code. Nah, caranya tadi kan teman-teman klik add file, terus klik yang ini, choose your files. Nah, karena kita mau visual code dulu, aku mau ngupload yang dulu, visual code panel mahasiswa. Bisa dua-duanya sekaligus teman-teman. Nah, aku mau mengupload apa tadi ya, flowchart. Nah nih, ya. Nah, jika sudah, teman-teman klik ini commit change. Nah, nih, terus kita balik lagi ke VS Code, apakah berhasil terupload atau tidak nih. Nah, jika belum, teman-teman klik yang ini nih, kita sinkronkan. Nah, tuh bisa teman-teman lihat sendiri, langsung muncul teman-teman ya. Ini adalah file visual code-nya. Ini aku tutup dulu deh. Nah, ini ya visual code-nya. Ini adalah flowchart-nya. Cukup sederhana sekali teman-teman ya. Oke, terus ngapain lagi nih? Yaitu kita membuat branch. Nah, caranya klik yang ini. Nah, teman-teman klik new branch. Apa namanya? Misal aja voting. Nah, voting, klik ini, create new branch. Nah, kita balik lagi ke folder. Aku mau buat sistem voting menggunakan bahasa C++ juga. Yang ini cmd, kita ketik code ini, klik enter, maka otomatis langsung terbuka ke VS Code. apa ini. Nah, ini karena masih kosong, namanya misalnya voting aja deh, biar lebih mudah ya. Kita gitu dulu, kita tadi. Oke, sudah terbuat tuh ya. Jadi aku punya dua branch, tapi yang voting itu belum ada apa-apa teman-teman. Nah, jadi caranya teman-teman, coba kita klik dulu yang ini. Oke, enggak ada ya. Kita klik voting. Nah, ini masih JPP nih. Nah, teman-teman, jadi buka ini terminal, kita klik kayak tadi, yaitu ya, kita tunggu dulu. Ini agak nge-lag ini nge-lag ya, tuh. Tapi tuh ya, nggak tahu kenapa ini bisa jadi lemot begini. Kita klik ini, aduh ya, mulai resen teman-teman. Kita ini klik enter. Nah, kita paste ya kode, codingan sih yang lihat tadi nih, yang get remote add nih. Nah ini, nah kita klik enter lagi. Nah, selanjutnya teman-teman klik
git pull. Ini sorry teman-teman kalau lama ya, ini letternya memang lag ya. Git pull. Oke, aku nggak tahu kenapa nih laptop kok lag ini. Origin voting. Aduh, ini mulai kenapa ini laptopnya nih? Menyebalkan teman-teman ya. Ini memang salah satu hal yang sebenarnya nggak saya suka ya, karena ini benar-benar membuang banyak waktu, walaupun cuma 2 atau 3 detik, tapi itu tetap berharga. Jarak maklum, mungkin laptopnya memang sudah kalah ya, terlalu banyak file-file pribadi dan yang lainnya. Nah, kalau saya seperti ini, kita klik enter. Apakah berhasil atau malah gagal nih? Nah, fatal teman-teman. Coba cek lagi. Mungkin kan aku tadi di GitHub tuh ngetiknya votingnya tuh yang V nya tuh kecil ya. Coba lagi teman-teman. Nah, berhasil teman-teman. Sebelum teman-teman mengubah untuk codingnya voting, kita klik dulu nih yang di pojok kiri bawah, itu sebelah voting. Yang ini bisa ditutup. Nah, yang ini ya, ini dihapus aja teman-teman, karena yang kita gunakan itu bukanlah penilaian lagi, tapi voting. Nah, kita voting lagi pelan-pelan. Oke, aku mau memastikan dulu apakah masih nyala, ini masih nge-record. Oh, masih teman-teman, masih aman. EMN ini terus jumlah suara setuju, saya setuju. Kita di sini jumlah ya, sebelumnya saya mau meminta maaf apabila penjelasan saya itu tidak jelas atau di luar konteks ya. Sebenarnya sih saya aku paham gitu dengan konteksnya, cuma untuk menjelaskannya itu kok susah gitu ya. Jadi dalam pikiran itu aku sudah bisa membayangkan, oh itu jawabannya ini loh, tapi ternyata setelah tak coba berkali-kali kok ya gimana ya, susah gitu teman-teman ya. Jadi harus dimaklumi. Jadi kalau teman-teman bisa paham banget dan beri kritik atau saran, silahkan teman-teman ya, karena saya juga sama-sama masih belajar. Jadi ya seperti ini gitu. Jumlah pemilih jumlah pemilih
kok begini. Nah, ini maksudnya seperti ini. Suara setuju. Nah, ini ya suara setuju. Kita angkat lagi. Nah, ini untuk membuat tabel pada outputnya ya. Kita cukup 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasil voting. Nah, ini lagi besarnya setuju. Tidak setuju. Lalu if ini ya. Nah, ini bentar. Nah ya, ini adalah program studi kasus membuat sistem voting memenuhi masa J++ dengan yang caranya cukup sederhana ya. Nah ini, jadi ini adalah untuk memasukkan inputnya nih. Nah ini ada nanti tuh saat kita menginput nantinya tuh kita memasukkan jumlah pemilih gitu ya. Nah ini sekarang kita coba coding dulu ya, kita running, kita coba running nih, apakah error teman-teman? Nah di sini memasukkan jumlah pemilih, misalnya jumlah pemilihnya itu katakanlah misalnya ada 10 tuh. Aku penasaran kira-kira bagaimana nih kalau kita output atau jawabannya itu seri. Ceritanya 1 1 1 1 tuh 0 0 0 0. Nah setelah seri, bagaimana kalau tidak, yang tidak setuju? Oke, satu lagi. Nah jumlah pemilihnya misalnya ada 5 ya, kita mau yang tidak setuju. Nah ditolak ya. Nah ini karena harusnya tidak disetujui nih, bukan ditolak. Kita ubah dulu nih, tidak disetujui keputusan, misalnya disetujui atau kalau ditolak ini harusnya tidak disetujui. Nah coba kita lagi. Tadi itu yang tidak disetujui sudah, sekarang yang disetujui.
ya, salah satu 00111. Nah, disetujui karena antara yang setuju dengan yang tidak setuju itu lebih banyakkan yang setuju, yaitu poin 4 yang setuju, dan yang tidak setujunya itu ada 2 poin. Oke, nah sekarang coba kita nge-push teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba nge-push. Misalnya tambah bebas lagi pesannya, aku tambah add file, kita klik commit. Nah, kita sinkron. Nah, kita buka GitHub-nya. Nah, ini kita sudah ada di print voting nih. Bisa teman-teman lihat sendiri nih ya. Aku klik refresh. Nah, cuma ada file voting. Sekarang tadi aku mau menambahkan dua file ya, yaitu file visual code dan flowchart. Caranya seperti sama kayak tadi, ya. Kita tadi di mana tadi ya visual code-nya. Nah, ini dia, kita dibuka, kita klik lagi. Ini kita nge-pull teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung beda yang nge-push dengan nge-pull, jadi kalau nge-push itu kita mengubah file dari VS Code ke GitHub. Kalau nge-pull sebaliknya, dari GitHub ke VS Code. Nah, dalam kasus ini aku sedang menge-pull 2 file, yaitu file flowchart dengan visual code. Oke. Nah, ini ya. Sekarang kita kembali lagi ke visual code. Benar, visual code. Nah, belum ada nih. Kalau belum ada, teman-teman klik ini nih ya, tombol refresh ini di pojok kiri bawah. Nanti akan ada otomatis sendiri. Nah, nih. Nah, ini ya. Ini flowchartnya, ini visual code-nya tuh ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Tuh. Oke, baik. Mungkin ini saja ya, seputar project, pengerjaan project mata kuliah algoritma dan pemrograman dari saya. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman. Mohon maaf bila ada penjelasan yang tidak jelas atau sulit dipahami karena aku masih sama-sama belajar. Tapi dengan berharap dengan ini saya bisa sebenarnya mengerti. Jadi buat teman-teman yang masih proses, yuk semangat terus sama teman. Pasti teman-teman juga tercapai gitu ya impiannya. Baik, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.